Langkah-langkah kecil kami menjadi lebih terarah. Rakyat membantu rakyat. Stigma lama tentang epilepsi sebagai penyakit kutukan atau kerasukan masih membayangi sebagian masyarakat. Kondisi ini masih menjadi tantangan besar di tengah masyarakat, tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup anak serta kondisi psikologis keluarga. Menjawab persoalan tersebut, Semarang Medical Center SMCRS Telogorejo menggelar seminar edukasi bertajuk Kenali Epilepsi Kebal Obat pada Anak dan Remaja di Kuta Badung pada Sabtu tanggal 11 April tahun 2026. Dokter spesialis anak konsultan neurologi, Dr. I Gusti Ngurah Made Suwarba menegaskan bahwa epilepsi murni merupakan kondisi medis yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Ia memaparkan bahwa faktor genetik hanya menyumbang sekitar 25% kasus, sementara sisanya dipicu oleh infeksi, cedera otak, hingga komplikasi saat kelahiran. Di Bali sendiri, prevalensi epilepsi diperkirakan mencapai 7-8 per 100.000 penduduk, dengan 30% diantaranya merupakan kasus kebal obat. Sampai sekarang mitos-mitos yang berkembang itu masih ada ya, meskipun saya rasa sudah berkurang ya. Di epilepsi itu mitosnya yang dikatakan penyakit kutukan, penyakit kerangsukan roh jahat, penyakit roh gaib gitu. Itu ternyata tidak benar ya. Faktanya adalah epilepsi itu penyakit medis biasa dan tidak menular. Tidak menular, tolong ditekankan itu bahwa epilepsi tidak menular. Faktor genetik memang ada berperan ya, tetapi sedikit, sekitar 25% aja dari laporan-laporan yang ada. Dan itu faktor genetik pada epilepsi susah dibuktikan karena pemeriksaannya cukup mahal gitu. Dari pengalaman saya di rumah sakit Sangla di depan praktek, pasien epilepsi itu datang dari kampung-kampung di Bali yang saya tidak pernah dengar nama kampung. Artinya mereka di pelosok-pelosok. Baru datang mau berobat karena, ini kenapa dia mau datang? Karena dia tahu dari anak temannya, anak saudaranya, berobat secara medis sembuh. Baru mereka mulai percaya bahwa epilepsi itu penyakit medis biasa sebenarnya. Pasien itu banyak. Jadi angka kejadian epilepsi itu sekitar 7-8 per 100.000 penduduk. Coba hitung aja itu, dulu Bali berapa? Kali kan banyak. Terutama pada anak-anak. Ya. Dan 30%-nya dia menjadi epilepsi yang kebal obat. Minum obat 2 macam obat anti epilepsi atau lebih. Kejang masih terjadi saja, itu yang disebut epilepsi yang kebal obat. Epilepsi refraktor, epilepsi treatable itu nama lain. Ia juga menyoroti kecenderungan peningkatan kasus yang lebih terlihat, bukan semata karena lonjakan jumlah penderita, melainkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencari pengobatan. Namun demikian, ia menegaskan, tingginya temuan kasus di desa bukan berarti prevalensinya lebih tinggi dibanding kota, melainkan karena faktor keterlambatan penanganan dan akses layanan kesehatan. Direktur Marketing SMCRS Telogorejo, Diana Loreta, menjelaskan bahwa kehadiran pihaknya di Bali bertujuan untuk memperkuat posisi RS Telogorejo sebagai rumah sakit rujukan nasional. Untuk Telogorejo sendiri, SMC Rumah Sakit Telogorejo, kita dari Semarang, memang kita ada 3 untuk Center of Excellence-nya. Salah satu memang neuro, untuk yang lainnya yaitu ada IVF atau bayi tabung, dan kita juga heart center atau spesialisasi di jantung. Jadi ada 3 selain neuro. Untuk rumah sakitnya sendiri ada di mana? Untuk rumah sakit kami ada di Semarang, Jawa Tengah, dan memang kita tujuannya datang ke Bali dan untuk daerah-daerah lain itu selain untuk edukasi juga untuk supaya orang-orang itu bisa mengenal kami, dan tujuannya selain itu juga untuk supaya jadi rumah sakit rujukan nasional, karena memang untuk profesional sendiri itu adalah salah satu profesor bedah yang juga background pendidikannya selain dari di Indonesia sudah berpengalaman, dia juga belajar cukup lama di Jepang khusus untuk metode penyembuhan bedah syaraf untuk epilepsi. Sementara itu,
Corporate Business Marketing Communication Yayasan Kesehatan Telogorejo, Aditya Budi, menegaskan bahwa epilepsi masih kerap diselimuti stigma yang harus diluruskan melalui edukasi. Ia menjelaskan bahwa Bali dipilih sebagai lokasi edukasi karena perannya sebagai hubungan kawasan Indonesia Timur. Dari paparan Prof itu kan tadi bisa kita lihat dari data beliau itu 40% pasiennya memang dari Jawa Tengah, karena memang kebetulan kami esensi Telogorejo ada di Semarang. Yang kedua berikutnya 20-30%-nya itu dari Jawa. Nah sisanya itu nyebar. Ya, kalau di Jawa Tengah oke, karena kami memang fasilitas kami yang lumayan paling baik ya di Jawa Tengah. Lalu kedua, berikutnya berarti kalau emang kota-kota lain, daerah lain belum terlalu banyak bahasanya, kenapa nggak kita edukasi sosialisasi gitu kan. Objektifnya kan untuk membantu, jadi akan pilih Bali salah satunya. Dan jangan lupa Bali ini hubnya kemana? Ke Lombok sama ke NTT dan NTB. Salah satu poin krusial dalam seminar ini adalah edukasi mengenai tindakan bedah sebagai jalan keluar bagi pasien yang tidak lagi merespons obat-obatan. Hal ini dibuktikan melalui kesaksian Dr. Made Arimbawa, orang tua dari seorang penyintas epilepsi. Putrinya sempat mengalami kejang selama bertahun-tahun dan mengonsumsi hingga 8 jenis obat tanpa hasil signifikan. Namun, setelah menjalani operasi di Telogorejo Neuro Center pada 2016, kondisi sang anak membaik drastis. Kini, di usia 23 tahun, sang putri dapat beraktivitas normal dan bebas dari ketergantungan obat yang berlebihan.